Gimana cara ngupas tabel BPS dalam angka ini ke Excel yang rapi? Itu pertama, download aplikasinya dulu, namanya Sumatra PDF. Ini ya situsnya. Ini bagus aplikasinya, keren, ringan juga. Yang bikin ini kreditnya Christoph Kowalczyk. Terus pertama kita kopas kabupatennya ya. Ini kita itu intinya ngopasnya per kolom, jadi kita kopas kolom per kolom, bukan baris per baris, atau bukan juga begini, tapi langsung kolom per kolom. Itu pertama kita tekan CTRL Ctrl terus klik kiri, ditahan ya, di drag ini, ditahan sampai yang bawah sendiri, kita sampai Banjar, kota Banjar, itu Ctrl C, copy, terus kita paste di sini. Nah, udah selesai. Nah, sekarang kita cek nih, ujungnya apakah sama. Ujung atasnya Bogor, ini Bogor bener. Ujung bawahnya Banjar, apa Banjar? Nah, enggak, di sini HT. Itu karena ininya ikutan ke kopas ya, itu watermarknya yang kadang mengganggu, ini di ikutan ke kopas, makanya di sini di delete dulu. Terus kita cek lagi nih, ini di sini ada kota municipality, di sini value-nya kan kosong. Nah, ini kan enggak, itu nanti perlu dibenahi lah. Caranya adalah dihapus di Excel-nya, karena nanti akan mengganggu nih, enggak dihapus. Nah, ini kota municipality, jangan langsung di delete pakai keyboard ya. Ini kalau ini hapusnya pakai kanan aja, mouse klik kanan terus delete. Nah, delete-nya entire row, klik OK. Nah, kan udah naik semua kan. Oke, berarti Banjar. Nah, udah sama-sama Banjar. Oke, sekarang kita kopas yang luas panen tahun 2022. Itu tak rekomendasiin kalau ngopas teks itu dari kiri ke kanan gini ya. Nah, sedangkan kalau angka itu dari kanan ke kiri. Kenapa? Karena biasanya angka itu naruhnya pakai alignment to right, jadi menjorok ke kanan biasanya angka tuh. Namanya gitu. Ini kan rata loh yang kanan, sedangkan kirinya nggak rata. Nah, jadi kita dari kanan, kita klik dari sini ya, ini tekan Ctrl, ditahan Ctrl-nya, terus klik kiri, ditahan gini, nah, sampai bawah. Nah, ini kita ngirinya sampai mana nih? Kita ngirinya yang jauh, yang agak jauh. Yang penting kita pastikan bahwa semua angka di sini itu kena kuning-kuningnya ini loh, kena selektornya ini loh. Jadi kita pastikan semua angka di sini kita kenai yang warna kuning ini, kotak warna kuning yang area yang terselect ini gini. Nah, kira-kira segini lah, yang agak panjang gini. Nah, gitu, kira-kira segini itu. Terus kita copy, terus kita paste. Nah, ini kan lagi-lagi ini watermarknya ikutan ke kopas, tapi kan di bawah sendiri, jadi aman kan. Kita tinggal delete aja, Pak Ibu, nggak apa. Nah, terus yang perlu diperhatikan lagi, ternyata ini yang baris dengan value kosong kayak gini, ini tidak ikut terkopas di sini. Nah, jadi udah bener ya, sama-sama ini value-nya Bogor 57 ribuan, bener. Banjar 5.900-an, sama. Berarti ini udah bener. Nah, intinya itu tadi caranya. Intinya nanti kopasnya dari tiap kolom, dari jadi kolom kabupaten dulu, terus kolom luasnya tahun ini, itu jangan langsung semua kayak gini. Nah, sekarang kita coba kalau yang versi salahnya. Ini, misal kita males ngopas satu-satu kolomnya, kita langsung dari sini, dari Bogor sampai ini, sampai luas 2 tahun. Nah, kayak gini hasilnya gimana? Nah, kayak gini, jadi nggak rapi lah, jadi kayak rusak lah gitu-gitu. Terus tadi ini kan saran kami kan ini, kita kontrol, ditahan, terus klik, di drag. Nah, ini kita kirinya sampai mana sih ya, yang agak jauh, tapi jangan sampai nyenggol yang kirinya, nanti tidak rusak. Misalkan ini tadi kan seginian kan, dan aman ya, tapi misalkan kita terlalu ke kiri dan kuning-kuningnya ini nyenggol. Nah, kayak gini misalkan nyenggol dikit kayak gini, misalkan segini ya. Nah, terus kita copy ya, nanti hasilnya kayak gimana? Misalkan kita copy di sini ya, ini kan harusnya value-nya Bogor atau Sukabumi. Nah, kayak gini, jadi nggak rapi.
value nya Bogor kan 57.000, di sini mah 6, nah malah jadi 2 kali lipatnya gitu. Nanti permasalahannya seperti itu. Jadi intinya nanti kalau angka itu biasanya dari kanan seret gini. Terus ini juga yang perlu diperhatikan, ini aman ini segini. Nah, kira-kira gini, yang perlu diperhatikan adalah ujung atas sama ujung bawah. Nah, ujung atas itu kita kenainya ini aja, setengah dari tinggi fontnya itu. Nah ini kan setengahnya aja. Terus bawahnya itu setengah juga, ujung bawah juga setengah dari tinggi fontnya. Itu kayak gitu aja, yang penting tuh nyenggol gitu. Bagaimana kalau ini kita kelebihan, misalkan enggak, ini kan setengahnya udah benar ya, tapi ini kita kelebihan nih, kita mau ini ngopas sampai yang 5.000 itu tapi kelebihan segini. Nah misal kelebihan ini, nah, nanti hasilnya gimana, kita kopas ya. Nah kan kelebihan jadi banyak nih, jadi yang bawah ikut ke kopas. Padahal ini kalau ngopas tabel kayak gini, itu kami rekomendasikan ngopasnya sampai dari objek pertama sampai objek terakhir aja. Jumlahnya jangan dikopas karena nanti jumlahnya itu buat ngecek, biasanya digunakan untuk mengecek apakah kopasnya kita itu hasilnya sama gitu. Nah ini kan sudah selesai ya ngopasnya, intinya kayak gitu. Jangan langsung ngopas gini tapi per kolom gitu. Terus kita cek datanya apakah sudah benar. Nah ini kan masih belum rapi, ini jangan di merge dulu teman-teman. Ini kita select all aja, Ctrl A. Misalnya dari sini kan kita Ctrl A tapi kita ke salah satu selnya dulu. Nah, ke sini misalnya ke salah satu sel terus Ctrl A. Nah semua sel yang berempitan akan ikut ke select. Itu terus kita rapikan, kita tekan Alt, nah terus kita ke home ya itu, atau ketik H, terus kita ke format, mana format, nah ini format, kita ketik O, kita tinggalin aja auto fit column width, ini I ya, berarti kita ketik I aja tuh, atau diklik juga boleh tadi. Nah kan udah rapi kan. Terus mengecek apakah ini angkanya sudah bisa diolah, kita ketik aja sama dengan angka tersebut dibagi 2. Nah kan masih value, berarti masih bermasalah. Kenapa? Itu karena ada spasi di sini. Jadi ini kan Bogor itu luasnya di 2022 kan ada 57 ribuan hektar kan. Tapi di sini pemisah ribuannya itu bentuknya spasi. Itu biasanya bikin pemisah yang spasi itu biasanya bikin masalah. Makanya kita hapus spasinya. Nggak perlu hapus satu-satu, tinggal find replace saja. Jadi ini kita select semua, kita ke select itu, terus kita tekan Ctrl Shift terus panah ke bawah. Nah kayak gini. Terus kita find replace, Ctrl H. Itu caranya kita find-nya, diklik find terus kita Ctrl A, kita hapus, kita ubah jadi spasi. Nah ini kita masukkan karakter apa yang mau kita hapus di sini. Dalam hal ini kita kan mau menghapus setiap spasi yang ada di sini kan. Makanya kita masukkan spasi, terus di bagian replace-nya kita Ctrl A juga, terus kita hapus, kita biarkan kosong. Karena apa? Karena kita mau menghapus, jadi kita replace dengan kekosongan ya. Makanya kita replace all sekarang. Nah oke, dua replacement kira-kira begitu. Oke, nah, ini masih kita cek dulu. Coba kita bagi lagi dengan 2, masih value ya, berarti masih salah. Masih ada masalah, bukan salah tapi masih ada masalah. Kita select lagi, find replace lagi. Sekarang di find-nya kita ubah. Ini tuh gara-gara pemisah desimalnya di sini koma, padahal di laptopku sistemnya pakai pemisah desimalnya titik. Nah, titik kan di sini. Itu. Nah, berarti tinggal dihapus saja. Ctrl H, terus ini di find-nya kita koma, karena setiap karakter koma di yang kita select ini mau kita ubah. Di bagian replace-nya kita Ctrl A juga, terus kita masukkan titik karena setiap karakter koma akan kita ubah jadi karakter titik. Terus replace all, atau ini tuh underline A itu artinya shortcut sih buat kita bisa ngetik di keyboard ALTA gitu. Nah gitu, sama aja. Oke, kita close. Nah, ini kan apakah sudah betul?
ya sudah betul ya, 28.000, jadi 57.000 bagi 2 kan 28.000an lah, kira-kira seperti itu. Nah ini hal penting juga, biasanya kalau di Excel itu teman-teman masukin angka terus angkanya itu menjorok ke kanan, itu biasanya datanya udah bener, udah bisa diolah, biasanya gitu. Tapi kalau teman-teman memasukkan ke Excel tapi angkanya tuh kok sini aja, angkanya nah menjorok ke kanan kayak gini, menjorok ke kiri kan, alignment to left ya ini. Nah ini biasanya angkanya masih bermasalah, belum bisa diolah, itu biasanya ciri-ciri awalnya gitu. Kalau udah menjorok ke kanan gini biasanya udah benar gitu untuk ngeceknya. Terus kita cek ya ini datanya, kopasannya apakah sudah betul, kita sama dengan sum. Nah ini biar enak ngelihatnya, kita format itu CTRL 1, terus bagian number kita aktifkan use 1000 separator ini atau di ALTU. Nah itu, terus enter, decimal place nya dibiarkan. Oke, ini hasilnya kan ini, apakah sama 1685295? Oke, hasilnya sama, berarti sudah betul. Intinya seperti itu teman-teman. Udah sih, itu aja. Selamat mengerjakan, terima kasih.